Assalamualaikum anak soleh. Alhamdulillah hari ini kita ketemu kembali dengan saya Kak Ali di sini. Semoga kamu semua sehat ya. Adik-adik, hari ini Kak Ali akan mengajak kamu bermain bersama dengan tema Anak soleh selalu sabar dan kuat menghadapi segala musibah. Adik-adik, sekarang kita berdiri yuk. Kakak akan memperagakan yel-yel sugesti anak soleh. Nanti kalau kakak bilang aku, kedua tangan kamu letakkan di dada ya. Lalu kalau kakak bilang anak, arahkan kedua jari kamu ke pipi kamu. Dan terakhir kalau kakak bilang soleh, gerakan kedua tangan seolah-olah kita berdoa. Ayo kita coba. Aku anak soleh. Adik-adik, sebelum kita memulai kegiatan kita untuk hari ini, alangkah baiknya kita minta perlindungan yuk kepada Allah. Nah, coba sekarang kita sama-sama membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Sambil membaca surat tersebut, coba kalian gosokkan kedua telapak tangan kamu sampai terasa hangat. Nah, bila suratnya sudah dibacakan semua dan telapak tangan kamu sudah terasa hangat, sekarang usapkanlah telapak tangan kamu ke seluruh tubuh kamu sambil kita berdoa. Ya Allah, semoga Allah melindungiku hari ini. Ayo kita coba. Anak soleh, sekarang kita berdiri yuk sambil membuat sebuah lingkaran besar. Nah, sekarang coba kamu bayangkan bahwa tangan kamu adalah sebuah alat sensor rasa sakit. Boleh tangan kanan atau tangan kiri. Sudah? Kalau sudah, sekarang gunakan alat sensor itu untuk memeriksa seluruh bagian tubuh kamu, mulai dari kepala sampai ke kaki. Bila ada yang terasa sakit di tubuh kamu, maka nanti alat ini akan berbunyi. Bunyinya apa? Ning nong, ning nong, ning nong. Nah, ayo sekarang kita coba. Kalau sudah, ingat-ingat di sebelah mana sakitnya dan apa penyebab sakit itu. Sampaikan ke teman sebelah ya, dan juga sampaikan ke kakak. Ayo anak soleh, banyak atau sedikit yang terkena sensor di tubuh kamu. Nah, sekarang kamu harus jadi anak kuat. Gimana caranya? Yuk kita hilangkan semua rasa sakit yang ada di tubuh kamu. Bagaimana? Nah, sekarang coba kamu hirup napas dalam-dalam. Dan setelah dihirup, keluarkanlah secara perlahan-lahan sambil memejamkan mata. Nah, pada saat kamu menghirup, coba kamu bayangkan semua rasa sakit yang ada di tubuh kamu. Keluarkan bersama-sama dengan napas yang kamu keluarkan. Setelah rasa sakitnya keluar semua, nanti anak soleh kita teriak sama-sama. Apa teriaknya? Aku anak kuat. Ayo kita coba. Ayo anak soleh, sekarang kamu sudah merasa kuat? Coba kakak mau tes, bener nggak kuat? Nah anak soleh, kakak mau tanya, benda apa saja yang kamu sukai? Ayo. Nah, sekarang kita menjadi benda yang kamu sukai yuk. Biar sekalian kakak mencoba apakah tubuh kamu sudah kuat. Ya. Nah, masih dalam bentuk lingkaran ya. Sekarang kita akan jalan-jalan pelan, arahnya ke kanan, sambil menyanyikan lagu Di Sini Senang, Di Sana Senang. Nah, nanti kalau lagunya sudah selesai atau kakak stop lagunya,
nanti kamu bayangkan kamu menjadi benda apa yang sesuai dengan sifatnya ya. Dan kamu diam di tempat. Nanti kakak akan tahu kamu jadi apa, kamu jadi apa. Setelah itu, coba kamu ceritakan ke kakak, kamu menjadi benda apa dan mengapa. Oke, siap? Ayo kita coba. Anak soleh, kalian tahu tidak bahwa negara kita adalah negara yang rawan akan bencana dan musibah. Hampir setiap tahun ada saja musibah dan bencana yang dihadapi oleh negara kita. Nah, kita harus bagaimana kalau kita menghadapi musibah? Tentunya anak soleh harus sabar dan kuat menghadapi segala macam musibah. Anak soleh, mengapa bencana atau musibah terjadi? Nah, kakak akan menjelaskan di dalam Al-Quran, dalam surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 156 dijelaskan. Dan sesungguhnya kami akan memberikan cobaan kepadamu dengan rasa takut, kelaparan, kekurangan, harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berilah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, sesungguhnya kami milik Allah, dan kepadanyalah kami akan kembali. Tuh, di dalam Al-Quran sudah dijelaskan, karena memang Allah memberikan cobaan kepada kita, supaya kita apa? Tambah beriman kepada Allah. Anak soleh, bagaimana supaya kita bisa sabar dan kuat menghadapi musibah? Supaya kita kuat dan sabar menghadapi musibah, sudah tertanamkah rukun iman di dalam hati anak soleh? Ayo, jangan-jangan anak soleh belum hafal lagi rukun iman. Nih, isi rukun iman. Yang pertama, aku percaya kepada Allah. Yang kedua, aku percaya kepada malaikat Allah. Yang kita kenal ada 10 kan? Ayo, apa saja? Yang ketiga, aku percaya kepada kitab Al-Quran. Dan sebelum kitab Al-Quran, ada lagi loh kitab yang lainnya. Yang keempat, aku percaya kepada Rasul. Dan Rasul yang terakhir adalah Nabi Muhammad. Yang kelima, penting loh ini, aku percaya akan hari akhirat, hari di mana setelah dunia ini, dan itu adalah hari yang bahagia. Dan yang keenam, aku percaya kepada qada dan qadar, yaitu takdir Allah. Nah, anak soleh harus percaya bahwa musibah yang kita alami merupakan takdir dari Allah, dan kita hadapi dengan sabar sebagai ujian agar kita semakin baik hidup di dunia. Anak soleh, apa yang harus kita ucapkan bila kita terkena musibah? Yang pertama, ucapkanlah istighfar. Astaghfirullahaladzim, aku mohon ampun kepada Allah yang Maha Agung. Yang kedua, kita ucapkan istirja. Inna lillahi wa inna lillahi raji'un. Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Dan yang ketiga, ucapkanlah doa. Ya Allah, berilah aku pahala dalam musibah ini, dan berilah aku pengganti yang lebih baik darinya. Nah, anak soleh, gimana kalau sekarang kita ucapkan bersama-sama? Ayo. Sebagai anak soleh, jadi kita harus sabar dan kuat menghadapi musibah. Insya Allah, musibah memberikan pahala yang besar bagi kita yang bisa bersabar menghadapinya. Yakinlah
Allah menggantikan sesuatu yang hilang dari musibah yang kita alami dengan yang lebih baik. Musibah memberikan hikmah bagi kita untuk berbuat lebih baik menjalani hidup ini. Dan yakinlah musibah ini sebagai tanda sayangnya Allah kepada kita agar bahagia di akhirat yang kekal. Anak soleh, apa harapan dan cita-cita kamu di kemudian hari setelah menghadapi musibah? Nah, sekarang coba kamu gambarkanlah harapan dan cita-cita pada kertas yang sudah kakak sediakan. Nah, kalau sudah digambar nanti, ayo ceritakanlah harapan dan cita-cita yang kamu gambarkan dan jelaskan mengapa. Wah, hebat, anak soleh punya cita-cita yang tinggi. Tapi anak soleh harus ingat ya, bahwa kita hidup tidak hanya di dunia, tapi menuju alam yang abadi di akhirat. Tentunya sesuai dengan rukun iman yang kelima, yaitu percaya akan hari akhirat. Nah, maka cita-cita besar kita adalah untuk hidup bahagia di akhirat. Dengan apa? Dengan mencapai cita-cita di dunia, menjadi orang yang baik dan sukses serta berguna agar bahagia di akhirat. Anak soleh, apa yang harus kita siapkan dalam menghadapi musibah atau bencana? Yang pertama tentunya yang bersifat sementara, kita harus mempunyai kesiapsiagaan menghadapi bencana. Nah, ini nanti bisa dilatih ya. Yang kedua, ini yang penting, yaitu bersifat selamanya. Apa? Jadilah menjadi anak yang soleh, rajin beribadah, rajin mengaji, sholat, sayang sama orang tua, selalu berbuat baik dengan teman. Dan yang penting, harus rajin menuntut ilmu sehingga menjadi orang yang berguna bagi apa? Bagi bangsa, dan yang terpenting adalah bagi agama. Sehingga cita-cita kita di hari akhirat akan tercapai. Nah, anak soleh, ayo sekarang kita buang yuk sikap buruk yang ada pada diri kita dan hati kita. Ayo ingat-ingat, sikap buruk apa yang pernah kita lakukan dan kita miliki. Anak soleh, sekarang coba kamu bayangkan kamu memiliki sebuah balon. Tiuplah balon itu sebesar-besarnya dan masukkan semua sikap buruk yang ada dalam diri kamu ke dalam balon itu bersamaan dengan tiupan balon. Nah, bila semua sikap buruk sudah masuk ke dalam balon, sekarang kita lepaskan balon itu ke langit bersama dengan sikap buruk yang ada pada diri kita. Bila telah terlepas dan menghilang di langit, ayo sama-sama kita ucapkan Alhamdulillah. Anak soleh, jika semua sikap buruk sudah kita hilangkan dan terbang bersama dengan balon, mari sekarang kita rencanakan sikap baik apa yang akan kita lakukan agar bahagia di akhirat nanti. Nah, anak soleh, sekarang bayangkanlah sikap baik apa yang akan kamu lakukan saat ini dan sudah besar nanti. Tuliskanlah atau gambarkanlah pada kertas, lalu masukkanlah ke dalam kotak kardus yang telah disediakan. Bila sudah, bacakanlah bersama-sama sikap baik yang akan kita lakukan dan letakkan atau tempelkan di dinding agar terbaca oleh kita semua. Anak soleh, sekarang
kita bermain untuk membuat tempat rahasia yuk, yang semua orang tidak akan mengetahuinya kecuali kita. Nah, untuk memulainya, coba kamu pikirkan suatu tempat untuk menyimpan barang berharga yang orang lain tidak tahu. Lalu, gambarkanlah denah menuju tempat itu pada kertas. Kalau sudah, coba sekarang kamu ajak teman sebelah kamu untuk pergi ke tempat rahasia yang sudah kamu buat. Nah, untuk perginya, coba kamu ajak teman kamu untuk berimajinasi melewati tempat rahasia kamu dengan melakukan yang sesungguhnya. Misalnya, kalau lewat sungai, harus bergaya seperti menyeberangi sungai. Kalau lewat gunung, harus bergaya seperti kamu sedang mendaki gunung. Nah, menarik kan? Bila sudah sampai ke tempat rahasia, ceritakanlah kepada teman kamu kenapa kamu menentukan tempat rahasianya di lokasi itu. Ayo kita coba. Anak soleh, sehebat apapun kamu menyembunyikan sesuatu dari orang, atau kamu bersembunyi di tempat rahasia kamu, yakinlah bahwa Allah Maha mengetahui. Menyembunyikan barang berharga di muka bumi, Allah tahu. Menyembunyikan tempat aman dimanapun di dunia ini, Allah tahu. Menyembunyikan keburukan di dalam hati, Allah tahu. Menyembunyikan kesedihan, kekesalan di dalam hati, Allah juga tahu. Jadi, apapun dan dimanapun kamu menyembunyikan, yakinlah manusia memang tidak tahu, tapi Allah Maha tahu. Anak soleh, buat apa menyembunyikan kesedihan dan kekesalan di hati berlarut-larut? Mengadulah kepada Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, dan mintalah harapan yang lebih baik setelah musibah yang kamu alami. Yakinlah Allah selalu dekat dan melindungi kita. Anak soleh, kita harus kuat dan sabar yang harus kita tunjukkan ke teman-teman kita. Anak soleh, sekarang kita buat surat yuk untuk Allah. Kita akan menceritakan semua keluh kesah kita. Nah, sekarang coba kamu tuliskan sebuah surat dengan penuh rasa cinta dan sayang yang ditujukan kepada Allah. Ceritakanlah apa yang terjadi dan bagaimana keadaan serta perasaan kamu saat musibah. Ungkapkanlah semua rasa kekhawatiran yang ada di hati kamu setelah musibah yang kamu alami. Dan mintalah apa yang kamu inginkan agar dapat sabar dan kuat menghadapi musibah ini di kemudian hari. Serta tuliskanlah harapan kamu ke depannya. Kalau sudah, bacakanlah kembali surat yang telah kamu buat dengan hati yang penuh pengharapan. Setelah itu, simpanlah surat itu sampai kamu dewasa nanti. Biarkan hanya kamu dan Allah saja yang tahu. Yakinlah Allah Maha mendengar dan membalas surat kita walaupun tidak dengan surat lagi. Anak soleh, alhamdulillah hari ini kita sudah bermain dan belajar tentang menghadapi musibah. Jadi kita harus kuat dan sabar menghadapi musibah. Percayalah bahwa musibah yang kita hadapi itu adalah cobaan dari Allah agar kita menjadi hidup yang lebih baik lagi. Dan yang terpenting adalah bagaimana sekarang kita harus mempersiapkan hidup yang bahagia di akhirat nanti. Anak soleh, sebelum pulang,
Yuk kita ucapkan lagi bersama-sama istighfar. Astagfirullahalazim. Aku mohon ampun kepada Allah yang Maha Agung. Lalu kita ucapkan istirja. Innalillahi wa innalillahi roji'un. Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Dan yang terakhir, ayo kita berdoa. Ya Allah, berilah aku pahala dalam musibah ini, dan berilah aku pengganti yang lebih baik darinya. Amin.